Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Kita lanjutkan pembacaan Taisir Karibir Rahman fi Tafsir Kalamil Manan yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Masuk pada tafsir surat Al-Baqarah ayat yang ke-196. Ayat yang ke-196, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah fa in uhsirtum famastaysara minal hajj wala tahliku ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah faman kana minkum maridun aw bihi adzan min ra'sihi fa fidyatun min syamin aw shadaqatin aw nusukin fa iza amintum faman tamatta bil umrati ilal haji famastaysara minal hajj faman lam yajid fasiyamu salasati ayyamin fil hajjil wa sab'atin idza raja'tum tilka asyaratun kamilah dzalika liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram wattaqullaha wa'lamu annallaha syadidul iqab. Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Jika kamu terkepung, terhalang oleh musuh atau karena sakit, maka sembelihlah kurban yang mudah didapat. Dan jangan kamu mencukur kepalamu sebelum kurban sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada di antara kamu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya, lalu ia bercukur, maka wajiblah atasnya membayar fidyah, yaitu berpuasa atau bersedekah atau berkurban. Apabila kamu telah merasa aman, maka bagi siapa yang ingin mengerjakan umroh sebelum haji di dalam bulan haji, wajiblah ia menyembelih kurban yang mudah didapat. Tetapi jika ia tidak menemukan binatang kurban atau tidak mampu, maka wajib berpuasa 3 hari dalam masa haji dan 7 hari lagi apabila kamu telah berpulang kembali. Itulah 10 hari yang sempurna. Demikianlah itu kewajiban membayar fidyah bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada di sekitar Masjidil Haram, orang-orang yang bukan pendudukan kota Mekah. Dan bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaannya. Firman Allah Ta'ala, wa atimul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh, dapat menjadi dalil atas beberapa perkara. Pertama, wajibnya haji dan umroh. Kedua, kewajiban menyempurnakan keduanya dengan menunaikan rukun dan kewajiban keduanya yang telah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sabda beliau, khudu anni manasikakum, ambillah tata cara manasik haji kalian dariku. Ketiga, ini adalah dalil bagi orang yang berpendapat bahwa umroh itu adalah wajib hukumnya. Yang keempat, bahwasanya haji dan umroh itu wajib disempurnakan ketika seseorang memulai keduanya walaupun hanya sunnah. 5. Perintah untuk mengukuhkan dan membaguskan keduanya. Dan hal ini hanyalah tambahan semata atas perkara yang wajib dilakukan pada keduanya. Keenam, merupakan perintah untuk mengikhlaskan keduanya hanya lillahi, kepada Allah Ta'ala. Ketujuh, bahwasanya orang yang telah berihram untuk melakukan keduanya, ia tidak boleh keluar dari keduanya dengan melakukan hal lain, hingga ia menyempurnakan keduanya terlebih dahulu, kecuali apa yang telah dikecualikan oleh Allah, yaitu terhalang. Oleh karena itu, Allah berfirman, fa in uhsirtum, jika kamu terkepung, maksudnya kalian dihalangi untuk sampai kepada Baitullah, untuk menyempurnakan keduanya oleh penyakit atau tersesat atau musuh dan yang semacamnya dari hal-hal yang dapat menghalangi. Famastaisaro minal hajj, maka sembelihlah kurban yang mudah didapat. Maksudnya sembelihlah apa yang mudah kalian dapat dari kurban, yaitu 7 orang dengan 1 ekor unta atau 1 ekor sapi atau kambing yang disembelih oleh orang yang terhalang tersebut.
Lalu ia bercukur, kemudian bertahalul dari ihramnya karena adanya penghalang tersebut. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat beliau ketika orang-orang musyrik menghalangi mereka pada tahun Hudaybiyah. Lihat Sahih Al-Bukhari nomor 1807 dan Sahih Muslim nomor 1230. Apabila ia tidak mendapatkan hewan kurban, maka ia harus berpuasa sebagai gantinya 10 hari lamanya. Sebagaimana yang dilakukan oleh yang mengambil haji tamattu, kemudian ia bertahalul. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, "Wala tahliku ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah," dan janganlah kamu mencukur kepalamu sebelum kurban sampai tempat penyembelihannya. Ini adalah di antara perkara yang dilarang dalam berihram, yaitu menghilangkan rambut dengan mencukur maupun lainnya. Karena maknanya adalah salah satu dari kepala atau dari badan. Karena maksud dari hal itu adalah terjadinya kekusutan dan larangan dari bersenang-senang dengan menghilangkannya. Padahal ia adalah pada bagian lain dari rambut. Kebanyakan para ulama mengkiaskan tindakan menghilangkan rambut ini dengan memotong kuku dengan kesamaan adanya urusan bersenang-senang. Larangan dari hal tersebut akan terus berlanjut hingga hewan kurbannya sampai ke tempat penyembelihannya, yaitu pada hari penyembelihan. Dan yang paling utama adalah bercukur setelah penyembelihan, sebagaimana yang dijelaskan oleh ayat tersebut. Ayat ini dapat menjadi sebuah dalil bahwasanya seorang yang melakukan haji tamattu apabila menggiring hewan kurban, ia tidak bertahalul dari umrohnya sebelum hari penyembelihan. Maka apabila ia telah tawaf dan sa'i untuk umroh, maka ia berihram dengan haji, dan ia tidak dikatakan bertahalul dengan disebabkan menggiring hewan kurban. Allah melarang hal tersebut hanyalah untuk menunjukkan kehinaan dan ketundukan kepada Allah, pasrah terhadapnya dan tawadu, yang merupakan inti dari kemaslahatan seorang hamba. Dan sama sekali tidak ada kemudaratan baginya dalam hal itu. Lalu, apabila terjadi bahaya dengan adanya gangguan seperti sakit yang dapat dihilangkan dengan mencukur rambut kepalanya, atau ada luka atau kutu dan semacamnya, maka dalam hal itu boleh baginya mencukur rambutnya. Akan tetapi, ia wajib membayar fidyah dengan berpuasa 3 hari, atau memberi makan 6 fakir miskin, atau menyembelih binatang yang sepadan dengan binatang kurban. Maka dalam hal itu ia bebas memilih, namun berkurban adalah lebih utama, lalu bersedekah, kemudian puasa. Karena melakukan yang seperti ini, dan segala sesuatu yang semakna dengan hal-hal tersebut, seperti memotong kuku, atau menutupi kepala, atau memakai pakaian berjahit, atau memakai parfum, maka semua itu boleh dilakukan ketika terjadi kondisi darurat. Namun, orang bersangkutan harus membayar fidyah sebagaimana yang telah disebutkan. Karena maksud dari semua itu adalah menghilangkan segala hal yang ditujukan untuk bersenang-senang. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, "Faiza amintum," apabila kamu telah merasa aman, maksudnya kalian mampu sampai ke Baitullah tanpa ada hambatan dari musuh atau semacamnya, faman tamatta bil umrati ilal hajj, maka bagi siapa yang ingin mengerjakan umroh sebelum haji di dalam bulan haji, dengan menyambungkan umroh kepada haji dan ia menikmati tamattunya setelah selesai dari umroh, famastaisara minal hajj, maka wajiblah ia menyembelih kurban yang mudah didapat. Maksudnya, wajib atasnya apa yang mudah dari hewan kurban, dengan suatu yang mampu memenuhi kewajiban dengan hewan kurban ini. Ini adalah dam nusuk, denda sebagai ganjaran imbalan memperoleh 2 nusuk dalam satu perjalanan. Dan adanya kenikmatan dari Allah atasnya di mana ia mampu mendapatkan manfaat dengan istirahat setelah selesai dari umroh sebelum memulai berhaji. Dan begitu juga haji qiran, wajib menyembelih kurban karena memperoleh 2 nusuk atau denda. Pemahaman ayat ini menunjukkan bahwa orang yang haji ifrad tidak wajib menyembelih kurban. Dan ayat ini menunjukkan bolehnya bahkan keutamaan bertamattu, bersenang-senang, dan bolehnya melakukan hal itu pada bulan-bulan haji. Faman lam yajid, tetapi jika dia tidak menemukan binatang kurban atau tidak mampu, maksudnya hewan kurban atau harganya, fasyamu salasati ayyamin fil hajj, maka wajib berpuasa 3 hari dalam masa haji. Awal masa bolehnya adalah saat berihram untuk umroh dan akhirnya adalah 3 hari setelah hari penyembelihan.
yaitu hari-hari melempar jumroh dan bermalam di Mina. Akan tetapi yang paling utama adalah ia berpuasa pada hari ke-7, ke-8, dan ke-9. Wasab'atin idza roja'tum. Dan 7 hari lagi apabila kamu telah pulang kembali. Maksudnya kalian telah selesai dari amalan-amalan haji. Boleh menjalankannya di Makkah, di jalan, atau setelah sampai di keluarganya kembali. Hal yang disebutkan dari wajibnya berkurban atas orang-orang yang berhaji tamattu lima lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram. Bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada di sekitar Masjidil Haram, orang-orang yang bukan penduduk kota Mekah, di mana jarak darinya sejauh jarak bolehnya sholat qashar atau lebih jauh darinya menurut kebiasaan orang yang berlaku. Orang yang seperti inilah yang wajib berkurban karena memperoleh 2 nusuk dalam satu perjalanan. Adapun bagi orang yang memiliki keluarga di area Masjidil Haram, maka mereka tidak diwajibkan berkurban karena tidak adanya perkara yang mengharuskan hal tersebut. Wattaqullaha, dan bertakwalah kepada Allah dalam segala urusan kalian dengan menunaikan segala perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, dan termasuk diantaranya adalah pelaksanaan perintah-perintah dalam urusan haji dan menjauhi larangan-larangan haji, yaitu yang disebutkan dalam ayat ini. Wa'lamu annallaha syadidul iqab, dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaannya, yakni bagi orang yang bermaksiat kepadanya, dan inilah yang mengharuskan ketakwaan. Karena barang siapa yang takut akan siksaan Allah, pastilah ia akan menghindari hal-hal yang mendatangkan siksaan tersebut. Sebagaimana orang yang mengharapkan pahala dari Allah, pastilah ia akan mengamalkan perkara yang menyampaikannya kepada pahala tersebut. Adapun orang yang tidak takut akan siksaan dan tidak mengharapkan pahala, pastilah ia akan menceburkan diri dalam hal-hal yang tidak diharamkan dan berani meninggalkan yang wajib. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.